Udah gua kasih nih.
Yang antar ini guys. Lebar, irisnya juga untuk lebar. Dari sini lu Gar. Dari sini lu. Mas Pampres nih, gue di muka nih Mas Pampres. Nanas, nanas.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana di depan Kedutaan Besar Vatikan. Bisa Anda saksikan ini masih banyak sekali warga yang begitu antusias menunggu sedari pagi. Karena hari ini saudara, Paus Fransiskus akan mengakhiri kunjungannya di Indonesia dan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke Papua Nugini. Paus Fransiskus, saudara, akan berangkat ke Papua Nugini melalui Bandara Soekarno-Hatta. Seperti yang kita ketahui, saudara, Paus Fransiskus ini sudah tiba dan berkunjung di Indonesia sejak tanggal 3 September hingga 6 September hari ini, saudara. Dan hari ini merupakan hari terakhir di mana Paus Fransiskus akan berada di Indonesia dan mengakhiri kunjungannya di Indonesia serta akan melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Dan yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di mana penjagaan pengamanan di Kedutaan Besar Vatikan semakin diperketat jelang Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, saudara. Informasi yang kami dapatkan bahwa pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus ini akan segera meninggalkan Indonesia pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Yang Anda saksikan di layar televisi Anda ini adalah visual di depan gedung Kedutaan Besar Vatikan di mana Paus Fransiskus ini bermalam 2 hari di Kedutaan Besar Vatikan selama berada di Indonesia. Sementara ini adalah warga yang masih menunggu sedari pagi bahkan dari luar kota sengaja datang untuk melihat dan juga berharap untuk diberkati oleh Paus Fransiskus di hari terakhirnya berada di Indonesia. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo di depan Kedutaan Besar Vatikan yang bersiap untuk memberikan laporan. Selamat pagi Renata. Renata. Baik, kita akan perbaiki kembali jaringan komunikasinya bersama Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang berada di depan Kedutaan Besar Vatikan di hari terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia, saudara. Saudara, kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menjadi perhatian publik.
pencet aja, Dan.
Mas jangan terlalu maju, Mas. Ini masih satu. Kalau gue maju takut hilang. Gua nggak ngomong Don. Makanya kita cuma karyawan baru minta harus ada yang jual Islam, perempuan, kalau yang muslim jangan semuanya kerudungan. Kalau yang muslim jangan semua kerudungan. Nggak nyaman nomor satu ya, toleransi lah. Ya benar. Ini berapa orang muatnya sebetulnya? 300 sebenarnya bisa 310-an ya. Iya. Tapi ada 40 Iya. apa 80 Wartawan. wartawan. Ya. Mereka ini yang imigran ilegal ya. Iya, Yang imigran. imigran dari Indonesia itu yang di Iya. Bukan, Oh, yang wartawan wartawan. Oh, di kita ya? Ya, Iya. Indonesia. Yang itu. Mereka udah di dalam semua ya. Iya. Itu ada mas
kasih nama protokolnya dan jalan. Teknik saya salah. Dia ada di sini. Yang kita ketahui memang informasi yang kami terima pada pukul 9:15 Paus Fransiskus akan menghadiri upacara perpisahan. Namun nampaknya ada perubahan jadwal lantaran begitu banyak warga Indonesia yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Begitu hangat, saudara, penuh haru, sukacita terasa hingga akhir perjalanan Paus Fransiskus. Sekali lagi ini merupakan momen terakhir untuk Paus Fransiskus. Kita saksikan, Adisti dan juga saudara, nampaknya rombongan Paus Fransiskus akan segera menuju ke arah Tugu Tani. Dan akan bertolak ke Papua. Tentu ini memang perlahan sekali mobilisasinya karena kembali lagi Paus Fransiskus masih ingin berinteraksi, masih ingin bertemu dengan masyarakat Indonesia. Tentu kehadiran Paus Fransiskus ini akan sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Animo masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai latar belakang, dari berbagai kepercayaan dan agama. Momen terakhir Paus Fransiskus selama berkunjung. Perjumpaan-perjumpaan inilah, Adisti dan juga saudara, yang tentu menjadi tindak nyata dari Paus Fransiskus yang ingin menebarkan pesan toleransi dan perdamaian. Tetapi tentu selain pesan-pesan toleransi dan perdamaian ini, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai salah satu paus yang sangat mengupayakan atau memperjuangkan isu-isu lingkungan. Kita melihat bagaimana kemudian deklarasi Istiqlal yang kemarin ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang membahas terkait dengan isu dehumanisasi, kemudian juga membahas terkait dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Ini yang kemudian diharapkan tidak hanya berupa kesepakatan, tetapi ini bisa menjadi ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi tindakan yang nyata untuk kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin negara untuk bisa menjalankan
program kerjanya sesuai dengan ajaran agamanya tentunya, tetapi dengan satu tujuan, demi kemanusiaan dan juga demi lingkungan hidup yang harus sama-sama kita jaga. Adisti, nampaknya memang mobil dari Paus Fransiskus ini belum juga meninggalkan Jalan Medan Merdeka Timur. Begitu antusias, mengibarkan bendera, mengibarkan tangan, melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus. Perjumpaan terakhir. Adisti, kami ajak Anda untuk lihat lebih dekat lagi mobil atau rangkaian dari Paus Fransiskus yang masih berada di Jalan Medan Merdeka Timur. Kita ketahui Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia. Informasi yang kami terima pada pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat, sebenarnya Paus Fransiskus sudah diagendakan untuk menghadiri upacara perpisahan. Namun, karena antusiasme, euforia, keinginan masyarakat untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus ini yang membuat Paus Fransiskus mungkin ingin bertemu dengan warga-warga semua yang sudah menunggunya sedari pagi, saudara, di depan Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan. Masih dari Jalan Medan Merdeka Timur, Adisti, kita saksikan kemurahan hati Paus Fransiskus untuk melayani seluruh keinginan masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Ingin diberkati, ingin menyalami, ingin berbicara dan berinteraksi. Kami coba tampilkan kepada Anda, saudara, masyarakat yang menunggu sejak pagi, bahkan di bawah terik matahari kota Jakarta, saudara, tidak melunturkan semangat warga Indonesia yang ingin bertemu dengan Paus dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai keyakinan agama. Begitu nyata, begitu hangat. Momen-momen ini menjadi momen bersejarah karena bisa dikatakan ini merupakan kesempatan satu kali seumur hidup, saudara, untuk bertemu dengan Paus Fransiskus.
kerjasama dengan lintas itu saya rasa. Jadi tidak hanya ingin diberkati, tapi setelah diberkati itu apa yang bisa kita perbuat untuk negeri ini menjadi manusia yang lebih baik, termasuk juga untuk membangun negeri kita ya. Dan itu harus segera dilakukan untuk hak dasar manusia yang segera terwujud itu ya tadi ya. Kita akan melihat bagaimana antusias warga yang masih begitu luar biasa karena ini menjadi sejarah perjalanan Paus Fransiskus menginjakan kaki ke bumi kita, bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sejak 3 September hingga 6 September dan hari ini saudara ini merupakan hari terakhir di mana pemimpin tertinggi Katolik sedunia Paus Fransiskus akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Bahkan tadi kita melihat banyak sekali anak-anak begitu ya, bayi-bayi yang kemudian juga menunggu sedari pagi untuk diberkati. Mas Budiman. Ya, sekarang kan problemnya adalah 70 jam ya kita melihat euforia yang luar biasa ya sejak beliau datang sampai kemudian di acara di Istiqlal, acara di GBK sampai beliau di Kedubes Vatikan masih sangat padat orangnya. Apa sih yang dibaca dari fenomena itu ya? Ini kalau saya membacanya adalah fenomena kerinduan ya. Kerinduan akan pemimpin ya, sosok yang genuine. Genuine itu adalah pemimpin yang memang satu kata dan perbuatan. Ya. Kita lihat ya, ketika Paus ini kemudian di konklav, ya, konklav itu ketika pemilihan Paus. Mengapa dia menjadi Paus kemudian memilih Fransiskus sebagai Paus? Karena di BCI oleh uskup Brasil, don't forget the poor, jangan lupakan orang miskin. Ya, ketika memilih orang miskin, dia memilih siapa? Paus apa yang akan dipilih? Dia memilih Fransiskus Assisi, yang simbol dari kemiskinan itu, simbol seorang pemimpin yang memang care terhadap orang miskin dan care terhadap lingkungan hidup. Dan itu kemudian konsisten diterapkan. Bukan hanya sekedar nama, tapi dengan tindakan-tindakan. Yang beliau hadir di sini dan kemudian lihat tuh dengan mobil Kijang yang dipilih dengan segala perang betul-betul sangat sederhana dan itu menunjukkan sosok yang memang satunya kata dan perbuatan. Ada genuinitas, ada kerinduan hadirnya pemimpin yang betul-betul satu kata dan perbuatan, bukan sebuah hiperrealitas. Semuanya dibungkus oleh alat-alat komunikasi seolah-olah care dengan kondisi, tapi sebetulnya enggak. Ini sebetulnya tontonan ini adalah show bagi elit-elit politik di Indonesia untuk melihat apa refleksi dari kondisi yang seperti sekarang. Yang sangat smile, sangat dekat dengan rakyatnya, ingin bertemu dengan siapapun juga. Saya dengar dari salah seorang wartawan yang ikut menyertai penerbangan dari Italia sampai ke Jakarta. Hampir di semua seorang wartawan diajak bicara dan tidak dibatasi oleh waktu. Sesuatu yang diajak bicara, ini sesuatu yang bagi saya luar biasa, yang menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul care. Ini fenomena yang mengatakan dikejar kemana-mana. Dan inilah yang kemudian kita bisa melihat bagaimana seorang Paus Fransiskus ini terlihat benar-benar tulus begitu ya, untuk menyapa warganya, menyapa warga Indonesia, bertemu dengan warga Indonesia, anak-anak, dan juga ada juga ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan kita melihat sedari pagi. Dan ini merupakan tadi yang saya cukup menarik, ada kerinduan, ada kerinduan sosok pemimpin yang genuine. Iya. Dan inilah yang harus menjadi menjadi teladan juga untuk elit-elit kita untuk berlaku juga genuine gitu loh. Iya, kalau bagi saya setiap orang dalam sebuah peristiwa sosial, dia harus bisa menangkap, merefleksikan apa dari itu semua. Inilah kerinduan akan pemimpin yang memang genuine, satunya kata dan perbuatan. Kalau dia mengatakan mencintai Indonesia, ya mencintai itu semua.
Sehingga inilah yang kemudian bagi saya adalah pekerjaan rumah yang luar biasa. Dari show yang luar biasa, ini kan bukan hanya di Jakarta. Di seluruh dunia mempertontonkan bagaimana kunjungan Paus ke Jakarta. Nanti bisa dilihat kunjungannya ke Port Moresby, ke Dili, dan itu menunjukkan sebuah pesan-pesan global, ya, pesan-pesan kerinduan, dan dream, atas yang tadi dikatakan kan kita harus penuh harapan. Ini communication of hope, harus memberikan harapan. Harapannya menuju kemana? Ya harapannya adalah kepada pembukaan konstitusi itu, yang mungkin kita juga sudah lupa bunyinya apa. Nah itulah PR-PR yang ada sebetulnya. Iya, menarik sekali. Terlihat sekali bagaimana warga ini antusias, merindukan sosok pemimpin yang benar-benar genuine, no gimmick-gimmick. No gimmick-gimmick tanpa bendera partai politik. Itu begitu genuine, semuanya lepas, ingin diberkati, ya kan? Nah ini kan sesuatu yang simbolik ya, sangat simbolik, yang menunjukkan ada sebuah kerinduan akan itu semua yang mungkin lihat ini apa? Orang kan feeling, merasakan ini apa yang sedang dirasakan dengan kunjungan Paus sekarang ini. Itu yang bagi saya adalah perlu elit-elit politik di Indonesia, siapapun itu, termasuk gereja sebetulnya, juga harus melakukan introspeksi diri. Ya, kadang-kadang gereja juga dengan umat kadang juga berjarak, itu juga PR sebetulnya. Jaim. Atau jaim lah istilah Romo Sulis, pengakuan dosa Romo Sulis. Jaim. Itu juga yang Romo harus dipikirkan semua. Ya. Semua pihak harus melakukan introspeksi dan refleksi atas kunjungan ini. Oke, semua pihak ini harus jadi bahan refleksi kita ketika ada seorang sosok Paus, pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Kita bisa melihat bagaimana ketulusan seorang Paus Fransiskus menyapa warga, bahkan kesederhanaan juga menjadi contoh betul-betul nyata yang kemudian bisa dikatakan bahasanya bukan menampar ya, agak sedikit halusnya begitu ya. Ini kita harusnya tergelitik begitu ya, tergelitik kaum elit dan juga kita gitu, yang semuanya sebenarnya di mata Tuhan sama. Ya. Romo. Ya menarik tadi Mas Budiman itu. Saya tadi juga persis ketika Mas Budiman bicara tentang genuinitas. Saya langsung arah pikiran saya bukan kepada pemerintah atau apa. Tapi? Kepada saya sendiri. Kepada para romo, pemimpin agama. Karena Yesus itu di kitab suci itu yang paling dikutuk itu hipokrisi. Engkau orang-orang munafik, orang-orang ya kan, itu habis 8 sabda bahagia, itu lebih dari 8 kutukan untuk ahli Taurat dan untuk orang-orang munafik. Seperti kuburan dilabur putih, tapi dalamnya tulang belulang. Itu ada dalam teks kitab suci. Maka ketika Paus menampilkan genuinitas, tulus, genuine, tidak dibuat-buat, tidak by design, tidak ada istilahnya Mas Budiman itu hiperreality. Oh, kenceng juga itu bacanya tentang hiperreality. Saya juga baca, Bu. itu ciri post truth. Ya kan? Dan lalu tidak ada mana yang genuine. Masyarakat yang sakit, maaf saya pakai istilahnya siapa itu, Erich Fromm, lama tahun 60-an itu. The Sane Society. Masyarakat yang sakit ini harus disembuhkan. Yaitu dengan genuinitas gitu loh. Sehingga kita nggak takut untuk berhubungan, bergaul kalau semuanya itu hanya pura-pura, sandiwara, by design. Gitu ya. Saya rasa itu saja. Termasuk juga ya, kita juga berharap nih, kan sebentar lagi juga eventnya event pilkada nih Mas BDM. Kita juga bisa melihat bagaimana ketika masa-masa kampanye, baik itu pilpres ataupun pilkada. Ya banyak sekali lah ya kita dipertontonkan bagaimana kedekatan dengan masyarakat begitu ya. Tapi setelah itu selesai. Elit-elitnya. Ya itu kan menjadikan rakyat sebagai komoditas. Iya, sebagai objek untuk mendapatkan suara. Setelah itu kan kemudian berbeda. Nah inilah yang menjadi tadi ya, Romo Sulis mengatakan kemunafikan, banality of hypocrisy. Jadi ada upaya-upaya untuk menjadikan kemunafikan itu menjadi banal, menjadi ya biasa-biasa sajalah. Kita hidup dalam realitas yang berbeda dengan kenyataan. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Ya, nah itulah seharusnya menjadi, saya nggak tahu setelah Paus ke Port Moresby, lalu kemudian situasi seperti Indonesia ini akan jadi seperti apa, gitu kan? Apakah kemudian elit-elit itu merasa
terketik gitu? Apakah ada perubahan-perubahan perilaku dari Atau ini politik? hanya jangan Atau biasa-biasa saja? hanya event formalitas. Event formalitas setelah itu lupa gitu kan? Kalau begitu sayang sebetulnya. Karena bagi saya adalah ini kan memang belum ditulis ya, ditulis dalam terlebih tadi litani dari paus apa saja gitu kan. Yang sudah tertulis saja ya, tertulis apakah itu konstitusi, apakah itu sumpah jabatan, apakah itu code of conduct, kode etik, itu menjadi teks-teks mati sebetulnya yang tidak punya makna apa-apa. Ini yang menjadi PR, ini kan sebetulnya memang mengarah kepada tadi kemunafikan ya. Ya semuanya hanya menjadi ritual-ritual, saya bersumpah begini, ya sumpah saja sebagai bagian dari ritual. Tapi tidak menghayati apa itu sumpah itu sendiri. Nah harapannya ada sebuah introspeksi yang lebih mendalam, so what dengan lingkungan hidup? So what dengan kebijakan pembangunan? So what dengan kesederhanaan? Apakah kemudian akan ada perubahan dalam katakanlah kunjungan-kunjungan dari elit negeri ini gitu kan, tidak lagi secara berlebihan, mobilnya juga biasa-biasa saja. Ya, kalau itu kemudian bisa dihemat, kalau uang-uang korupsi katakanlah itu bisa digunakan untuk mengatasi 25,2 orang miskin, itu kan terjawab gitu loh, sehingga pidato Santo Yohanes Paulus II 89 itu tidak perlu diulang lagi. Diulang itu kan karena belum selesai PR-nya. Nah itu yang menjadi, ya tapi tergantung pada kita semua bagaimana kemudian terus menyuarakan petisi-petisi atau suara-suara moral. Ini kan muazin bangsa, ini luar biasa loh. Di tengah jalan masih ada orang yang kemudian memberikan sambutan kan. Dan ini contoh nyata yang langsung kita lihat. Lihat, itu tanpa ada sebuah orkestrasi, mereka datang dengan sendirinya. Itu sesuatu yang genuinitas pada sisi masyarakat. Kalau itu sudah ditempeli oleh kepentingan politik, mungkin suasananya menjadi sangat berbeda. Itu yang bagi saya refleksi kunjungan 70 jam Paus di Indonesia. Ya demikian yang terjadi gitu. Menarik juga pada saat saya teringat kembali pada saat Paus Fransiskus berkunjung atau menemui Presiden Joko Widodo, juga dalam sambutannya Paus Fransiskus mengatakan keserakahan hanya membawa kesengsaraan. Romo lah yang menjelaskan. Silakan, itu tafsir Romo. itunya. Nanti saya akan coba jelaskan juga versi saya. Gimana? Pada saat saya terlalu asik melihat keserakahan membawa kesengsaraan. Oh iya. Ya otomatis ya itu sebuah logika sederhana. Bumi ini diciptakan oleh Tuhan bermiliar-miliar tahun. Dengan kekayaan alamnya, termasuk Indonesia yang kita tahu punya kekayaan bukan alamnya. Hanya Indonesia, bukan hanya bumi, matahari kita itu titik kecil dari berjuta-juta matahari. Saya selalu mengatakan ini itu sebetulnya awal peradaban kok. Bukan kiamat sudah dekat, kiamat masih jauh. Karena manusia baru nyampe ke bulan. Artinya apa? Tuhan menyiapkan rumah kita bersama itu sangat kaya, nggak ada habisnya. Andai karena bumi habis, natural resources, nanti ada alat pergi ke Mars, kemana begitu. Tapi kata seorang yang luar biasa, saya lupa namanya, mengatakan begini. Bumi yang luar biasa resourcesnya yang tiada habisnya ini sangat tidak cukup untuk seorang yang serakah. Now katakanlah kalau zaman bahasa sekarang, zaman now kan gitu. Itu bukan tidak adanya harta. Ada banyak cukup, tapi kekurangan cinta. Jadi kalau tidak ada love akhirnya serakah. Lalu jadi selfish. Self-centered. Nah itu merusak semuanya dalam arti moral personal begitu. Tapi tentu saja ada moral sosial yang perlu dikembangkan. Karena kita hidup bersama, kita ada politik, kita ada governor, kita ada sistem-sistem yang mendukung seluruh ekosistem kita sebagai masyarakat gitu loh. Demikian kurang lebih. Jadi itulah yang kemudian perlu kita bisa dikatakan tidak hanya berpegang teguh saja, tapi bagaimana menjalankan itu dan mengimplementasikan itu, jangan cuma hanya sampai hari ini, tapi nanti sampai berikutnya, termasuk juga tadi yang tadi Anda sebutkan. Iya, jadi saya melanjutkan Romo Sulis ya, Gandhi itu memang pernah mengatakan bahwa bumi ini akan oke-oke saja
Kalau hanya asal tidak dengan rakus dan serakah gitu kan. Nah itu yang jadi penting. Tapi kan problemnya adalah kerakusan ini kan menjadi banal juga ya. Menjadi banal, menjadi sesuatu yang ya semuanya dapat habis gini loh. Nah Paus Fransiskus dengan Laudato Si itu kan berbicara soal keadilan lintas generasi. Kamu jangan hanya mengeruk kekayaan itu sekarang, tapi perhatikan anak cucu dan buyut. Mau jadi apa itu semua. Nah ini refleksi yang harus mau buat apa. Tidak perlulah juga kemudian flexing. Yang memamerkan semua yang ada, yang dimiliki. Masih ada 25,2 juta orang yang memang tidak bisa apa-apa gitu loh. Nah ini PR yang betul-betul bagaimana kemudian bangsa ini melakukan refleksi yang mendalam. Dengan melihat sebuah litani, genuinitas yang sedang terjadi yang ditunjukkan oleh Paus gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana situasi dan juga kondisi terkini setelah tadi banyak sekali warga yang sudah mulai menghampiri Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya akan meninggalkan Indonesia. Paus Fransiskus informasinya sudah berada masuk ke jalur tol untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta sudah persiapan untuk bersiap menggelar upacara perpisahan bagi Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Tadi juga kita sudah melihat bagaimana Menteri Agama juga sudah ada di sana. Ya kita cukup malu ya ketika kita ingin memamerkan flexing, tapi di saat yang bersamaan kanan kiri kita juga masih ada banyak hidup yang kekurangan. Iyalah, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Besar, air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Saya kan punya lemak darah tinggi, jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar, gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga, dan bila perlu, minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9, plus GLA, bantu kurangi lemak darah. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better nambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Saya kan punya lemak darah tinggi, jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar, gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga, dan bila perlu, minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9, plus GLA, bantu kurangi lemak darah.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Adisti Larasati. Saudara, ini merupakan hari terakhir di mana kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, dan hari ini Saudara, Paus Fransiskus akan dijadwalkan meninggalkan Indonesia dan akan segera bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Yang Anda saksikan ini adalah visual di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana pengamanan masih bersiap dan juga bersiaga menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus untuk segera meninggalkan Indonesia, bertolak ke Papua Nugini, melanjutkan kunjungannya. Seperti yang kita ketahui bersama, Saudara, Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 September yang lalu. Ada berbagai agenda yang dihadiri oleh Paus. Salah satunya adalah Paus Fransiskus sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada berbagai isu yang kemudian didengungkan dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, selain toleransi beragama, juga bagaimana misi perdamaian dunia yang harus juga terus diupayakan tanpa adanya kekerasan, termasuk juga adalah social justice, hak-hak dasar manusia, juga terus didengungkan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia, termasuk juga soal isu lingkungan yang juga ditonjolkan dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, Saudara. Kita akan masih lihat, ini adalah sejumlah persiapan di mana nanti akan ada upacara perpisahan yang akan dilakukan sebelum nantinya Paus Fransiskus ini akan meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Port Moresby di Papua Nugini, Saudara. Sementara itu, informasi yang kami dapatkan, rombongan dari Paus Fransiskus sebagian besar sudah berada di pesawat. Kalau kita lihat, pesawat yang digunakan oleh Paus Fransiskus dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia. Ini cukup menarik sekali, Mas Budiman. Ketika dari Indonesia menuju ke Papua Nugini menggunakan Garuda Indonesia, plat merah. Saya agak nggak paham ya. Mungkin Mas Jonan yang bisa menjelaskan kenapa Garuda Indonesia. Tapi simpel saja lah. Mungkin ya penerbangan apapun yang dipakai ya bisa saja digunakan untuk penerbangan Paus dan 80 wartawan ke Port Moresby. Nanti dari Port Moresby masuk ke Dili akan menggunakan pesawat apa? Ya bagi Indonesia tentunya ini bagus ya. Bagus dalam arti kalau dalam konteks marketing gitu kan, sesuatu yang baik. Ya, branding juga yang bagus. Seorang Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil Indonesia, kijang gitu kan. Nanti mungkin kijangnya akan naik itu kan sesuatu yang wajar. Tapi itu oke saja. Tapi poinnya bukan soal itunya, tapi bagaimana kita berbela rasa gitu. Masih banyak orang-orang yang situasinya tidak cukup diuntungkan dengan situasi itu yang harus dirasakan. Jadi oke, dalam hal-hal yang demikian. Tapi ada esensi-esensi penting. Kalau saya adalah bagaimana ada perubahan political behavior dari elit-elit, bagaimana ada formulasi kebijakan yang lebih mengafirmasi kelompok-kelompok termarginalkan, itu penting berkaitan dengan pilkada. Siapa tahu kan, saya tertarik ketika dalam debat capres dulu, salah seorang calon wakil presiden berbicara soal pertobatan ekologis. Itu kan menarik. Ya. Mungkin nanti dicomot saja gitu isunya itu, kemudian kelakuannya seperti apa kita nggak tahu juga. Tetapi harapannya sih ya ini menjadi berpikir, melakukan berhenti sejenak, melihat di mana posisi kita, dan setelah ada pesan-pesan yang begitu luar biasa dan itu disaksikan oleh panggung dunia yang luar biasa, kita mau apa setelah itu? Nah ini yang menjadi PR kan. Orang kan berbicara soal 100 tahun Republik Indonesia emas. Itu kan jangan hanya menjadi mitos gitu, hanya menjadi mitos seperti dulu tinggal landas. Itu kan menjadi mitos. Ya, menuju ada sesuatu yang luar biasa. Ya sekarang Indonesia emas. Tagline, jangan hanya sekedar tagline. Ini yang menjadi penting sih. Harapan itu harus dibangun dengan berbagai mitos, tapi harus disadarkan gitu loh ya. Kalau kita kembali lihat pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum, melindungi tumpah darah dan lain sebagainya. Pendidikan, di mana posisi Indonesia? Anggaran pendidikan begitu tinggi, tapi berapa IQ rata-rata orang Indonesia? Ya. Kesejahteraan umum, ketimpangannya makin meluas. Nah, ini butuh reformulasi ya kebijakan-kebijakan sehingga mudah-mudahan apa yang dikatakan dipesankan oleh Paus Fransiskus itu berubah menjadi
kebijakan yang kemudian berubah. Kalau enggak, ya sami mawon gitu. Jadi kita hanya euforia sesaat menyaksikan kembang api, biar setelah itu akan terjadi business as usual. Tapi saya yakin tidak lah. Selalu akan ada upaya-upaya untuk terus mengingatkan gitu. Nanti bayangannya ada kegiatan-kegiatan yang mengkaji soal ekonomi Francisco, bagaimana pikiran ekonomi Francisco, kira-kira gitu. Oke, kita akan lihat nanti apakah ini benar-benar diimplementasikan soal keadilan sosial, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut pemerintahan yang baru, begitu ya. Tentu saja banyak sekali harapan dan juga mimpi yang kemudian kita gantungkan di pemerintahan baru ini untuk 5 tahun ke depan untuk menciptakan keadilan sosial. Jangan sampai kedatangan atau kunjungan Paus Fransiskus ini hanya sekedar event formalitas semata, tapi tidak bisa diimplementasikan. Tentu harapan kita tinggi sekali keadilan sosial bisa tercipta untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan kembali saat lagi. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Saya kan punya lemak darah tinggi, jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga dan bila perlu minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9 plus GLA, bantu kurangi lemak darah. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Udah dibuktiin asiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya lagi. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amedis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amedis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Terima kasih masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saya Desti Larasati. Saudara, hari ini merupakan hari terakhir di mana Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia akan segera meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Dan ini adalah visual terkini di Bandara Soekarno-Hatta di mana upacara perpisahan akan dilakukan untuk melepas Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Saudara, kita lihat bersama sudah ada Menteri Agama yang bersiap untuk juga dalam upacara perpisahan dari Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Saudara, kita tahu Paus Fransiskus ini berada di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024. Ada beragam agenda yang dihadiri oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Joko Widodo
sebagai pemimpin negara Vatikan. Ada juga misi perdamaian dunia yang dibawa oleh seorang Paus Fransiskus, termasuk juga soal isu lingkungan. Dan Paus Fransiskus juga sempat menyapa dari kaum disabilitas. Kemudian juga ada bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal untuk melihat bagaimana ada terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral yang menghubungkan antara dua lokasi ibadah yang berbeda antara umat Islam dan juga umat Katolik, saudara. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana upacara perpisahan dari Paus Fransiskus yang akan meninggalkan Indonesia. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Triksi Valencia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Triksi, jadi informasinya nanti agendanya seperti apa? Upacara perpisahan akan dilakukan pada jam berapa dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Karena kan informasinya agenda awalnya ini jam 9:15 ya. Ada sedikit keterlambatan karena tadi banyak sekali warga yang begitu antusias untuk menghampiri Paus Fransiskus ketika keluar dari Kedutaan Besar Vatikan. Silahkan, Triksi. Betul, ya betul sekali. Memang ini antusias dari masyarakat nampaknya memang tidak bisa terbendung ya, Adisti dan juga saudara. Karena mengingat ini juga adalah hari terakhir mereka bisa melihat secara langsung dan juga lebih dekat dengan Paus Fransiskus. Tidak berbeda jauh seperti dengan di tempat-tempat lainnya, seperti misalnya tadi di Kedubes Vatikan. Di Bandara Soekarno-Hatta, sekalipun ini adalah VIP, juga ada beberapa warga yang datang jauh-jauh ke tempat ini untuk bisa melihat. Namun sayangnya memang ada pembatasan karena hanya yang diperbolehkan untuk berada masuk ataupun juga berada di dekat wartawan ini hanya orang-orang yang memiliki ID tertentu. Maka dari itu kalau misalnya saya bisa gambarkan, ceritakan di balik pagar ini sebenarnya ada beberapa masyarakat yang sudah datang dari pagi untuk bisa menunggu dan juga menanti Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya lewat di depan mereka. Setidaknya mereka bisa menyapa, meneriakkan yel-yel ataupun juga menyanyikan lagu-lagu yang akan mengantar perjalanan Paus Fransiskus menuju negara berikutnya. Nah, kalau misalnya di Bandara Soekarno-Hatta sendiri di area VIP, betul memang nanti akan ada beberapa orang yang akan melakukan pendampingan ataupun juga yang akan melepas perjalanan Paus Fransiskus dan juga rombongan pendampingnya menuju Papua Nugini. Seperti misalnya yang tertera di undangan ini adalah ada Menteri Agama Yakut Khalil Quomas, lalu kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Gandhi Sulistianto, ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono, kemudian juga ada perwakilan dari Vatikan seperti Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto, ada Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Uskup Piero Piopo, dan juga ada Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia yakni Ignatius Jonan. Ada beberapa pihak yang sudah berada di dalam ruang VIP, Adisti dan juga saudara, namun memang kami tidak bisa masuk ke dalam, tapi kami sudah melihat ada beberapa kendaraan yang nampaknya ini adalah berplat khusus, yakni dari orang-orang yang sudah tadi kami sebutkan untuk standby atau menanti kedatangan Paus Fransiskus dan juga rombongannya ke Bandara Soekarno-Hatta. Tadi kalau misalnya kita melihat dari agenda, betul memang pada pukul 9.25 ini sebenarnya diperkirakan atau menjadi jadwal Paus Fransiskus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi memang sampai saat ini pukul 9:55 atau 5 menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, memang rombongan dari Paus Fransiskus masih berada di jalan. Atau kalau kami tadi melihat masih ada di dalam jalan tol, tapi melihat estimasi juga tidak akan lama lagi Paus Fransiskus sudah akan tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terkait dengan persiapan, tadi kami juga melihat sebenarnya ada beberapa rombongan yang sudah masuk ataupun juga tiba lebih dulu di VIP Bandara Soekarno-Hatta, seperti misalnya rombongan dari dari
rombongan wartawan yang memang dibawa dan mengikuti Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya yang ke-45. Lalu kemudian juga ada dari komite yang juga sudah datang beserta barang-barang bawaan yang nantinya ini akan dibawa. Memang sudah ada pemasukan bagasi, pengecekan yang dilakukan sejak pagi tadi untuk kemudian nanti semuanya sudah siap, hanya tinggal menanti kedatangan Paus Fransiskus untuk bisa disambut dan juga diantarkan untuk melakukan perjalanan berikutnya. Kalau kita melihat juga dari yang ada di landasan pacu atau misalnya saat ini yang sudah bersiap adalah pesawat komersil milik Garuda. Ini juga menjadi permintaan dari Paus Fransiskus di mana dalam perjalanan apostoliknya memang sengaja meminta pesawat komersil. Jadi bukan pesawat pribadi ataupun juga pesawat yang memiliki fasilitas yang lebih maksud kami memiliki fasilitas yang seperti first class ataupun juga yang private, yang ini yang tidak diminta oleh Paus Fransiskus karena sebelumnya ada pesawat jenis lain yang memiliki fasilitas first class dan juga memiliki fasilitas yang lainnya, namun ini ditolak sehingga yang disepakati adalah pesawat jenis Airbus A330-900 Neo. Ini adalah salah satu pesawat milik Garuda yang dimiliki Garuda dan tidak ada modifikasi dan juga tidak ada fasilitas first class. Lagi-lagi kita diperlihatkan bagaimana kesederhanaan dari Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya masih terus diterapkan sampai saat ini, bahkan sampai kepulangannya. Nah, Adisti, kalau misalnya terlihat dari layar kaca saat ini mungkin sudah terlihat jelas kalau ada mobil patwal, tapi kita masih harus melihat terlebih dahulu apakah ini adalah mobil yang membawa rombongan dari Paus Fransiskus. Tapi memang sebenarnya kalau sudah melihat dari waktu perjalanannya, mereka sudah tidak jauh lagi dari Bandara Soekarno-Hatta, yang berarti hitungan menit lagi ya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kembali lagi kepada kendaraan ataupun juga pesawat yang akan nanti membawa Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju Papua Nugini. Tadi disampaikan menolak ada fasilitas first class, lalu kemudian juga meminta pesawat komersil yang juga ini sudah dipersiapkan dari tanggal 3 September, kemudian juga sudah dilakukan sterilisasi 2 atau 3 hari sebelumnya, sehingga pesawat pun meskipun tidak ada fasilitas first class, tapi dipastikan ini adalah pesawat yang terbaik, sudah dipersiapkan, memberikan kenyamanan dan juga keamanan dalam membawa Paus Fransiskus dan juga rombongannya menuju ke negara Papua Nugini. Nanti di Papua Nugini akan melakukan lawatan ataupun juga perjalanannya hingga tanggal 9 September. Nanti dilanjutkan ke negara Timor Leste sampai tanggal 11 September dan juga terakhir di Singapura sampai tanggal 13 September. Nah, di sini memang kami melihat juga ada satu mobil lagi yang masuk ke dalam VIP bandara, tapi nampaknya memang kami masih harus memastikan apakah rombongan-rombongan yang tidak jauh lagi di belakang mobil-mobil ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana tadi Paus Fransiskus dalam perjalanannya dari keluar Dubes Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta tetap mempertahankan kedekatannya, tetap mempertahankan keinginannya untuk bisa menyapa masyarakat, dekat dengan masyarakat, sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya bisa berjabat tangan ataupun juga hanya memberkati melalui tumpangan tangan. Nah, Adisti dan juga saudara, kita akan melihat secara langsung ini adalah rombongan dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah rombongan pengawalannya pertama kali. Memang tetap ada pengamanan, tetap ada protokoler untuk tetap memastikan bahwa kepala negara Vatikan ini atau kepala negara tahta suci ini tetap berada dalam situasi yang aman. Nah, Paus Fransiskus masih menggunakan mobil SUV One yang juga tetap menurunkan jendelanya, kacanya untuk bisa dada dan juga menyapa masyarakat secara langsung. Sayangnya memang tidak bisa berhenti di Bandara Soekarno-Hatta ini karena memang kalau kita melihat jadwal sebenarnya sudah harus berangkat
pada pukul 9.45, tapi ini sudah pukul 10. Jadi nampaknya memang mereka mengejar juga perjalanan ataupun juga waktu untuk segera take off dan lanjut ke negara Papua Nugini. Tapi tentu sudah terdengar tadi bagaimana antusias dari masyarakat, warga-warga yang sudah datang dari pagi tetap menyapa, tetap memanggil Paus Fransiskus dan juga menyanyikan lagu-lagu untuk mengantarkan Paus Fransiskus melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Jadi, Adisti, kita akan menyaksikan bersama-sama Paus Fransiskus bersiap menaiki pesawat dan juga akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke yang ke-45 ke negara berikutnya. Tentu yang di-highlight adalah dan juga yang akan tetap diingat oleh masyarakat Indonesia, bagaimana kesederhanaan, bagaimana toleransi, bagaimana kedekatan dan keramahan dari Paus Fransiskus ini yang akan tinggal menjadi kenangan dan juga menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang sudah bisa menyambut Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia dalam lawatannya atau perjalanan apostoliknya yang ke-45. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan yang Anda saksikan ini adalah mobil dari Paus Fransiskus yang sudah tiba di landasan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, saudara. Dan nantinya Paus Fransiskus ini sebentar lagi dalam hitungan menit saja akan meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Yang menarik sekali adalah ini tadi informasi dari Valencia mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari Paus Fransiskus menggunakan hanya pesawat komersil, bukan private jet. Mas Budiman. Ya itu kan konsisten. Ya konsisten sejak beliau memilih nama Francisco, kemiskinan. Kemudian dia menggunakan apa yang ada. Jadi tidak mau naik pesawat-pesawat jet atau apapun juga, menggunakan pesawat komersial. Apa yang dirasakan oleh Paus dalam bahasa saja, itulah yang harus dia ingin merasakan kehidupan warga sekitarnya gitu. Sehingga tidak perlu kemudian tampil berbeda, menjadi punya kasta yang lebih tinggi, tapi dia sama. Mungkin Romo Sulis juga bisa menceritakan ketika beliau di Santa Marta tidak mau tinggal di istana, di apartemen biasa. Itu kan konsistensi gitu. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan itu sesuai gitu loh. Nah, kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan kadang-kadang berubah-ubah, apa yang dilakukan improvisasinya terlalu banyak variabel-variabel yang bisa mengubah sehingga orang tuh bingung ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya, biasa saja, sama seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan dia lebih suka gereja menjadi yang miskin gitu kan. Kalau dalam bahasa kalau kata gereja itu diganti katakanlah, pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat, kampus menjadi bagian masyarakat, sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan Menteri Agama untuk menuju, saya tidak tahu berbicara apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama, kita juga tidak tahu, tidak terdengar, tapi itu sesuatu yang penting ya sebelum meninggalkan tanah air menuju ke Port Moresby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya, tetap bisa akan berlaku dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu, mengubah perilaku kita semua, dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu, tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua gitu. Banyak sekali pesan yang dicontohkan dari seorang Paus Fransiskus di Indonesia, selain soal kesederhanaan tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Fransiskus dan juga warga, termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia, bukan private jet.
Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, juga sudah kemudian juga ada Effendi Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Akan meninggalkan Indonesia, saudara, untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Fransiskus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, saudara. Kita tahu bersama Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Saudara, kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah, kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo. Seorang pemimpin umat Katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya, harus ada yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo. Kalau 35 tahun lagi, usia saya 95 tahun, kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan, dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan genuinitasnya tadi, kesederhanaannya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya, dan di Argentina dia belajar banyak hal tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja Katolik juga terbelah antara kaya dan miskin, itu fakta. Yes. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana, pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Nah, termasuk negara yang berkembang begitu. Nah, harapannya tadi, oh ya, satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih, keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. Terus, TNI dan juga Polri juga suka juga bertugas selama 3 hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua dari TNI dan juga Polri untuk bisa. Wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya. Nah, apa namanya? Ya, kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentang, tentu saja dengan kesederhanaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bahkan momennya juga terlihat luar biasa ya. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus, dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu uskup sama kardinal nggak berani loh itu. Nyium keningnya Paus. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah, ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. Tidak ada ya, ketulusan itu. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romawi itu ada adagium, panis et circenses. Kalau rakyat nggak ingin berontak, berikanlah panis roti, et dan circenses hiburan. Sesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah,
Harapan kita masyarakat yang dengan 21,8 yang stunting itu kan mengerikan. Kita itu diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan yang subur. Apa benar ya misalnya garam saja impor. Kita archipelago terbesar ya, dengan garis pantai nomor 2. Oke, kita akan lihat bagaimana Romo, Paus Fransiskus akan naiki pesawat dari pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan, kemudian juga menghadiri pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik. 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Fransiskus dalam khotbahnya. Salah satunya adalah soal bagaimana tentang social justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Fransiskus. Tidak adanya kekerasan, hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Vatikan begitu tertarik kepada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas selama 3 hari, tapi implementasi yang harus dilakukan oleh seluruh umat, tidak hanya umat Katolik, tapi juga warga Indonesia, termasuk juga elit-elit kita, pemerintahan kita yang harus benar-benar bisa mengimplementasikan soal keadilan sosial, termasuk juga soal pola hidup sederhana. Iya, jadi yang harus dibaca sebetulnya pesan soal katakanlah orang miskin. Itu pesan yang universal, ya, bukan semua agama akan berbicara soal orang miskin. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, fakir miskin dipelihara oleh fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan teks konstitusi, ya. Dan itu sudah jelas. Sudah jelas, sudah clear, itu dipelihara oleh negara lah. Sehingga bagaimana teks itu kemudian bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan. Sehingga itu akan semakin jadi gitu. Sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa segera mewujud. Kan ingat pidato Soekarno di 1 Juni 1945, di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan. Ya, itulah sekarang PR-nya 25,2 juta. Itu asumsinya kalau pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta. Kalau kemudian pengeluaran itu dinaikkan
akan makin besar juga orang miskin. Apakah itu masih sudah sesuai dengan tujuan kita hidup bernegara? Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus bisa ditangkap, bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi ini lo 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakannya. Iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa Paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik yang memang tidak mungkin beliau langsung kepada straight to the point. Ya. Kan dalam pidatonya kan beliau juga mengatakan ya, jika benar kalian tuan rumah tambang emas terbesar di dunia. Spesifik ya? Ya, harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Disinggung soal tambang itu sebagai kekayaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan, bagaimana manusia-manusia ini diperhatikan. Itu dalam bahasa low context yang saya coba pahami. Nah, itu semangat-semangat itulah yang menjadi pekerjaan rumah, sehingga show tontonan 70 jam dari Paus melalui berbagai media sosial itu kan luar biasa, dan seharusnya itu menjadi refleksi ya, refleksi bagi kita semua. Dan Paus clear ya menyukakan bagi kewajiban manusia yang bekerja di bidang politik ya, untuk betul-betul mengawal ini semua, mengawal kemajemukan, mengawal kemaslahatan bersama, mengawal ketimpangan, mengawal hak asasi manusia untuk betul-betul diwujudkan. Spesifik pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang bekerja di wilayah politik. Nah, itu yang harus terus diingatkan, menjadi early warning system. Ya, early warning, mengingatkan bahwa akan ada bahaya kalau gap kemiskinan itu kemudian dibiarkan. Karena keadilan sosial itu kan sebenarnya akan mewujud pada sebuah perdamaian. Agak susah mewujudkan sebuah perdamaian tanpa ada social justice. Social justice bukan hanya the have and the have not, tetapi kesenjangan spasial dan lain sebagainya. Itu kalau ini kan menyangkut perasaan ya. Orang yang merasa tidak adil, tidak adil, melihat yang begini, ini kan akan banyak lihat nanti setelah Paus ke Port Moresby, apa yang akan terjadi. Lu juga akan lihat, oh udah kembali lagi. Adisti, saya ingat refleksi COVID ya. COVID 2 tahun menerpa Indonesia. Ya, orang betul-betul terpukul dengan COVID. COVID sekarang kembali sudah relatif selesai. Apa yang bisa dipelajari dari COVID? Perilakunya tetap sama saja. Tidak ada sesuatu yang diperbaiki. Ya kan, kesadaran hidup juga sama saja. Kalau kita naik pesawat, kalau dulu COVID sebelum turun orang harus duduk dulu semuanya sampai keluar satu persatu. Jaga jaraknya, tertibnya, sekarang udah kembali normal. Artinya apa? Apakah bangsa ini harus meningkatkan menjadi nation learning, bangsa yang pembelajar dalam semua peristiwa-peristiwa itu, sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau enggak, kita akan begini-begini terus gitu loh. Sehingga nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana, sehingga speech-nya Yohanes Paulus harus diulang lagi. Omongan tadi Romo Sulis menyebutkan soal kemunafikan. Itu kan juga pidatonya Mohtar Lubis di tahun 74. Berbicara soal karakter manusia Indonesia. Ya sekarang masih begini-begini saja gitu loh. Nah, inilah yang menjadi bangsa pembelajar, yang sesuatu hentakan itu bisa mengubah perilaku dari masyarakat, dan itu butuh keteladanan. Itu butuh keteladanan, dan kita juga berharap ada keteladanan itu di pemimpin-pemimpin kita nantinya. Romo. Jelas dong, pemimpin disumpah untuk melayani masyarakat. Pemimpin jadi begini, kita menyebut pemimpin secara spesifik politisi ya. Negara ini hancur apa tidak bergantung politik. Pada pemimpinnya. Agama benar apa tidak tergantung pada politik, ya kan. Pendidikan baik apa tidak. Jadi sebetulnya tugas politisi itu tugas yang sangat luhur, ya, sangat luhur. Paus juga menyebut itu. Cuman kita telah belajar juga seolah-olah politik itu perkara busuk, akal-akalan dan sebagainya. Harus kita kembalikan kepada martabat yang sangat mulia. Bagaimana kaum politisi itu betul-betul melayani masyarakat yang dengan istilah bonum commune itu demi kepentingan umum. Repotnya kan sekarang terjadi pembalikan, seolah-olah kalau berpolitik itu
harus jahat, harus kotor, harus menipu, harus munafik dan sebagainya. Padahal pada mulanya tidak demikian. Oke, kita akan lihat Romo dan juga Mas Budiman, kita akan lihat gambar terkini di mana tadi baru saja kita lihat pintu dari pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya di negara Papua Nugini setelah 3 hari ini, saudara. 3 hingga sampai 4 hari ini, 3 sampai 6 September, Paus Fransiskus ini berkunjung di Indonesia dengan sejumlah agenda dan juga membawa pesan yang banyak sekali kita bisa lihat, termasuk tadi kita sudah membahas soal bagaimana dengan adanya kunjungan Paus ini bisa merefleksikan diri tidak hanya bagi umat Katolik tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tampak sekali antusias tadi sebelum Paus Fransiskus meninggalkan Kedutaan Besar Vatikan. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus ini merupakan salah satu sosok yang kemudian dinantikan oleh tidak hanya umat Katolik tapi juga tokoh lintas agama dan juga warga lintas agama lainnya, termasuk juga kerinduan akan pemimpin yang punya genuinitas di Indonesia, yang tulus untuk menyapa warga, melihat secara langsung, dan kita akan melihat sebentar lagi, saudara, sosok Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Permintaan yang diajukan oleh Paus Fransiskus adalah menggunakan pesawat komersil. Pesawat komersil, bukan private jet. Bahkan ini adalah menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus menuju ke Port of Moresby di Papua Nugini. Saudara, sebelumnya juga Paus Fransiskus juga dari Italia ke Indonesia juga menggunakan pesawat komersil yang dicharter, saudara. Dan ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus dan tidak ingin dispesialkan, begitu ya, ingin dispesialkan dalam kunjungannya, termasuk juga bagaimana kita melihat pada saat Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia menggunakan kendaraan berwarna putih, hanya SUV, begitu, dan selalu membuka kaca jendela mobilnya, bahkan duduk di bagian depan. Dan kita tentu saja patut bersuka cita dan juga berbangga dan berbahagia seorang Paus Fransiskus mau berkunjung ke Indonesia. Begitu ya, bahkan banyak sekali anak-anak, bayi, anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dan Paus Fransiskus Smiling Pope gitu ya, kita melihat secara langsung bagaimana ketulusan dari seorang Paus Fransiskus. Ya. Termasuk di misa kemarin ya? Di misa kemarin dengan umurnya sudah 87 ya, sudah tidak muda lagi. Lalu ada sakit di kaki juga. Tapi dengan segenap upaya mencoba menganimasi masyarakat yang lama tidak mendapatkan kunjungan ke Paus itu sesuatu yang luar biasa. Kita berharap juga Paus ini nanti masih ada 3 negara ya? Iya, ada 3 negara. Tetap sehat. Kita mendoakan terus semoga tetap sehat. Nanti masyarakat di Papua, umat Katolik, umat pada umumnya juga mendapatkan berkah pesan tersendiri dari Papua kemudian ke Timor Leste ya. Timor Leste ke Singapura. Mantan saudara kita. Baru kemudian ke Singapura pasti dengan pesan itu. Kembali ke Indonesia, saya mau menyinggung sedikit tadi, boleh ya? Boleh dong. Ya, jadi tadi soal Panis Herijantes ya. Rakyat sederhana itu ya sederhana kok pemikirannya. Masyarakat sederhana itu butuh makan dan merasa nyaman. Faktanya di Indonesia mencukupi beras saja masih swasembada. Kedelai makanan rakyat itu ada lagunya di Jawa, tahu tempe impornya berapa persen itu. Garam saja impor. Ini masalah impor mengimpor ini ada apa? Kok sampai sangat senang mengimpor?
Itu artinya bagaimana kemudian pemerintah juga harus bisa mengupayakan kesejahteraan kepada rakyat. Itulah yang kemudian mungkin bisa kita impor ya, makanan tercukupi, tapi kan itu bahaya. Kayak kemarin misalnya pada masa pandemi, semua butuh sustainability di masing negara. Nah, salah satu usaha yang paling pokok itu jangan lupakan pertanian. Dan itulah yang kemudian juga bisa kita lihat bagaimana kesederhanaan dan juga kesahajaan dari seorang Paus Fransiskus ya. Kita akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat bagaimana visual terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana tampaknya pesawat Garuda Indonesia akan segera bersiap untuk membawa Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya, saudara. Dan ini dia sejumlah, tadi kita sudah melihat juga Menteri Agama, begitu ya, juga sudah memberikan. Sebentar lagi kita akan melihat Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia, saudara. Tadi juga sempat pekerja ataupun karyawan dari yang berada di landasan pacu juga bahkan antusias untuk menyalami dari Paus Fransiskus. Iya, itu genuinitas ya. Jadi ya kadang-kadang dia melihat, dipanggil, diberkatin gitu kan, itu kan sikap-sikap yang genuine gitu. Sehingga ya itulah sosok dari Paus Fransiskus yang saya pahami ya. Saya pahami, saya juga pernah ikut misa di Basilika Santo Petrus gitu, sehingga memahami ya begitu, selalu menyalami siapa yang dekat disalamin. Dan tidak ada jarak ya, memang. Tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak. Dan saya juga agak menarik ketika percakapan dengan salah seorang wartawan yang menanyakan soal di penerbangan dari Italia ke Jakarta, pandangan dari Paus Fransiskus soal imigran dan refugee gitu kan. Dia mengatakan imigran dan refugee selalu ada pada diri saya gitu. Itu kan menunjukkan sebuah komitmen yang luar biasa gitu. Orang-orang yang dieksklud oleh negara justru ada pada diri dia. Itu adalah simbol humanisme, simbol kemanusiaan yang lintas batas, yang tidak pernah dipahami oleh kepentingan-kepentingan negara, apalagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, inilah yang menjadi sosok yang penting. Sudah akan sudah bergerak. Iya, kita akan lihat bagaimana yang hadir di landasan pacu juga sudah melambaikan tangan ucapan perpisahan kepada Paus Fransiskus yang segera meninggalkan Indonesia, saudara. Berapa jam ke pos Moresby? 6 atau berapa? Sama ke arah Papua lah. Hampir 8 jaman. Lama juga ya. Oke, ini dia ada Ignatius Jonan, kemudian juga ada Effendi Simbolon. Tadi juga kita melihat bagaimana Menteri Agama juga memberi kedutaan besar juga dari Duta Besar Vatikan. Juga kita sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Tentu ini akan dicatat dalam sejarah, baik itu sejarah Indonesia dan juga dunia, bahwa seorang Paus Fransiskus pernah menginjakan kakinya ke bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa berbagai macam pesan dan juga misi soal toleransi beragama, keadilan sosial, hentikan tindakan kekerasan, dan perdamaian bisa segera tercipta jika terciptanya keadilan sosial. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, warga dan juga pemerintah serta elit, untuk bisa mengimplementasikan apa yang dipesankan oleh Paus Fransiskus selama di Indonesia, termasuk soal isu lingkungan juga sempat disinggung oleh seorang Paus Fransiskus, keadilan sosial, serta perdamaian. Keadilan sosial tidak akan pernah tercipta, saudara,
Dan toleransi beragama inilah yang kemudian tetap harus bisa kita ciptakan dan juga upayakan di negeri Indonesia ini. Kita sama-sama saksikan bersama detik-detik Mas Budiman. Ya artinya tetap kita harus terima kasih. Ya artinya apapun semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ya yang telah mengusahakan banyak untuk Paus, mengusahakan banyak untuk gereja, ada persahabatan dari dua negara, dan tentu saja pesan-pesan dari Pak Jokowi juga nyambut. Bapak Nasaruddin Umar, imam besar masjid juga memberi poin-poin, dan Paus memberikan banyak poin. Itu berarti sekali lagi itu PR untuk kita sebagai bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, archipelago nomor 1 atau nomor 2, itu luar biasa, kekayaan sudah banyak disebut. Cuman kita juga punya masalah yang sangat besar sebagai bangsa. Dan kalau tadi jangan sampai stuck. Saya hanya mau mengutip kata-kata Bung Karno, jas merah. Karena kalau bangsa yang tidak belajar dari sejarah, ya kita akan jatuh kepada pengalaman yang sama, itu lagi. Misalnya pada zaman Soeharto, itu menggunakan teori Rostow, teori pembangunan, tinggal landas dan sebagainya. Dibikin GBHN dan seterusnya. GBHN ada. Nah sekarang pemerintah mencoba membuat ada tujuan 2045 ya. Kita kembali lagi melihat bagaimana visual terkini di mana pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus melanjutkan lawatannya atau kunjungannya ke Papua Nugini ini akan lepas landas, saudara. Masih lama itu. Ya. Pelan nanti belok lagi baru gaspol. Zen. Oke, kita juga berterima kasih dengan kunjungan Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia yang sudah berkunjung ke Indonesia sejak tanggal 3 sampai 6 September. Tidak hanya berkunjung tapi juga memberikan banyak pesan dan juga misi pelajaran bagi seluruh umat Katolik dan juga warga Indonesia, saudara. Dan saudara, kita tahu ada beragam agenda yang dihadiri oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia. Di antaranya adalah kita tahu Paus Fransiskus juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan. Bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana, disambut hangat tanpa jarak sama sekali. Kemudian juga Paus Fransiskus menemui tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Dan kalau kita mengingat kembali pada saat itu ada momen yang menarik pada saat Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus tanpa ada jarak. Seorang tokoh agama dari umat Islam dan juga Katolik begitu, kemudian dibalas dengan cium tangan begitu dari Paus Fransiskus ke Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar. Paus Fransiskus juga menjadi pemimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh 86.000 lebih umat Katolik, saudara. Ada banyak pesan yang disampaikan oleh seorang pemimpin umat Katolik tertinggi sedunia, saudara, Paus Fransiskus kepada umat Katolik yang pada saat itu menghadiri Misa Kudus di Gelora Bung Karno. Ada banyak pelajaran yang kami petik dan juga warga Indonesia khususnya petik adalah kesederhanaan
dan juga kesahajaan selama Paus Fransiskus berada di Indonesia. Ia tak henti-hentinya untuk menyapa warga selama melihat warga yang menunggu sedari pagi untuk melihat secara langsung sosok Paus Fransiskus. Saudara, dan nantinya saudara Paus Fransiskus ini akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini setelah berkunjung ke Indonesia, saudara. Nah, kita sudah melihat bagaimana cukup mengharukan ya, Mas Budiman, selama mengharukan berhari sekali ini. ya. Dan saya juga ketika berada di lapangan, saya juga bertemu dengan teman-teman di kepolisian, ya, teman-teman di TNI, teman-teman di Detasemen Khusus, ya, yang betul-betul bagaimana mengelola itu dengan, pada satu sisi memang ada kedekatan Paus dengan masyarakat, tapi juga harus ada aspek security yang dipertimbangkan. Itu tentunya apresiasi harus diberikan kepada teman-teman aparat keamanan selain pemerintah secara keseluruhan, yang bisa menjaga agar kedekatannya tetap bisa dilakukan, kehangatannya bisa bisa dirasakan, tetapi aspek security yang betul-betul saya berkomunikasi dengan teman-teman yang betul-betul tidak tidur dia menyiapkan bagaimana terutama di tempat, karena memang ya dari sisi pemilihan mobil ya itu pun sudah rumit ya, tidak mau dengan mobil anti peluru dan lain sebagainya. Ya, hingga memilih yang dipakai oleh rakyat Indonesia. Ketika kemudian pakai mobil maung gitu kan, tidak juga kemudian menggunakan hal-hal yang sangat berisiko tinggi. Ini kerumitan-kerumitan tersendiri, dan justru itulah kita harus bisa belajar betul dengan genuinitas itu sendiri gitu ya. Ini yang menjadi sangat-sangat penting, dan saya pribadi sih menjadi penting karena apa yang disampaikan oleh Paus itu semacam devil advocate ya bagi saya dan atau bagi siapapun untuk melihat kembali apakah yang jalan-jalan yang kita sudah tempuh itu adalah jalan-jalan yang benar ya, apakah jalan-jalan yang kita perlu berhenti sejenak melakukan retret gitu, melakukan tadi Romo Sulis mengatakan eksamen politik untuk memeriksa lagi apa yang sudah kita kerjakan, baik itu masyarakat, baik itu gereja, baik itu pemerintah, baik itu polisi, siapapun, untuk melihat, duduk sejenak melihat apa, sampai di mana kemudian perjalanan bangsa ini menuju tujuan bernegara seperti yang ada di konstitusi. Nah, itu yang menjadi momen penting. Saya selalu merefleksikan apapun peristiwa itu kepada di mana kita berada ini seperti ini. Apakah keteladanan sudah menjadi satu hal yang penting? Apakah kesederhanaan itu sudah diterapkan? Apakah berbela rasa itu sudah betul-betul dijalankan? Ketika kita melihat kiri kanan seperti ini, apakah kita tega untuk melakukan flexing yang seperti itu? Apakah kita sudah satunya kata dan perbuatan? Kata, jangan-jangan kata dan perbuatan, kata dan kata. Hari ini A, besok sudah B, besok sudah C lagi. Tergantung pada situasi. Ini adalah moment of truth, ya, sebuah momen untuk merefleksikan bagaimana apa yang harusnya bisa dikerjakan dan ditarik pesan benang merah dari kunjungan dari Paus. Itu yang bagi saya sangat penting sekarang. Ada banyak pesan yang begitu mengena sekali, dekat sekali yang disampaikan oleh Paus Fransiskus selama kunjungannya di Indonesia. Jangan sampai kunjungan ini hanya diibaratkan seperti kembang api. Pada saat bagus, indah dilihat, tapi setelah itu kita tidak bisa mengimplementasikannya. Itulah yang kita harapkan terus berjalan pesan dari Paus Fransiskus. Kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, saudara. Buka betternya, buka mulutnya yang gede. Kurang gede, beneran gede. Karena sekarang better tambah gede, nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure, dukung tumbuh nyata.
Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan keluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Baru Indomie rawon pedas mercon. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede, karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede, karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita baru saja menyaksikan bagaimana Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda. Indonesia menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya atau perjalanan apostoliknya. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus ini sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024. Masih membahasnya terakhir, Mas Budiman. Iya, kalau saya melihat sosok Paus Fransiskus sebagai sosok yang genuine, ya, sosok yang satunya kata dan perbuatan, yang tidak ada topeng-topeng apapun juga, justru itulah yang kemudian kita butuhkan saat ini, ya. Jadi butuh sosok-sosok guru-guru bangsa, ya, guru-guru bangsa. Kita pernah belajar dari Paus Fransiskus, karena dulu kita pernah punya Muhammad Hatta, ya, kita pernah punya Agus Salim. Ya, kita punya I.J. Kasimo sebagai yang mengembangkan politik bermartabat. Ya, di era-era yang agak kontemporer kita punya Nurkolis Majid. Ya, kita punya Azumadi Asra. Ya, nah sosok-sosok inilah yang kemudian dibutuhkan, yang menjadi dalam terminologi Paus ketika meresmikan terowongan itu menjadi jembatan. Ya, menjadi jembatan yang bisa mengkomunikasikan antar elemen-elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Yang kita bangun adalah jembatan-jembatan, bukan wall, bukan dinding-dinding, sehingga antara kamu dan saya, kita dan mereka, bukan yang gitu. Ini menjadi satu hal yang memang harus menjadi orang yang mau mendengar. Kelebihan dari Paus adalah seorang pendengar yang baik. Dengan pendengar yang baik, kemudian dia bisa mendialogkan itu dengan itu untuk mencapai bonum comune, kemaslahatan bersama. Nah, apakah itu bisa segera muncul? Muazin saya sering kutip, orang yang selalu berteriak-teriak soal kondisi kebangsaan, dan mudah-mudahan semua orang akan muncul, ya, muazin-muazin baru setelah kita kehilangan muazin-muazin bangsa ini dan belum lahir muazin. Mudah-mudahan dengan Paus datang kita bisa tergerak dan kemudian menyuarakan lagi dan keberpihakannya kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Terakhir, Romo. Ya, bonum comune melanjutkan. Itu tujuan besar dan kita membutuhkan orang-orang yang dipersiapkan. Dan untuk mencapai bonum comune itu mau tidak mau adalah aktor-aktor politik. Di legislatif,
di eksekutif, di yudikatif, tapi juga politik masyarakat luas seperti para wartawan sebagainya ini juga dalam arti tertentu berpolitik untuk mengatur bangsa dan negara. Dan tentu saja itu membutuhkan no pain no gain. Tidak ada sesuatu yang diraih itu dengan gampang. Terus dalam ekonomi juga ada high risk high return gitu ya. Kalau kita nggak berani, bertekad dan sebagainya, saya tetap punya harapan bahwa Indonesia akan luar biasa nantinya. Nah, tapi ya itu perlu adanya kaderisasi, perlu adanya karakter building, nation building, dan itu jangka menengah dan jangka panjang. Itu, dan terima kasih kepada Paus yang telah menginspirasi bukan hanya untuk orang Katolik, mudah-mudahan tetap sehat berjalan ke sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dengan segala upaya membuat aman, nyaman, dan itu terbukti sampai lepas landasnya kita dalam keadaan aman. Itu yang saya sungguh berterima kasih kepada pihak keamanan, pihak pemerintah dan lain-lainnya ya, bahwa Paus ini bisa dengan tenang, kita juga bisa beribadah dengan tenang di Istiqlal juga. Semuanya karena kita bekerja keras untuk kehadiran berapa hari ini, tanggal 3 sampai tanggal 6. Saya rasa itu saja. Oke, kita doakan semoga Paus Fransiskus juga dalam keadaan sehat sampai akhir kunjungannya di Papua Nugini, kemudian ada juga di Timor Leste dan juga Singapura. Terima kasih untuk Mas Budiman dan juga Romo Sulis telah bergabung bersama kami. Kita banyak pelajaran yang kita petik dan juga pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus begitu menginspirasi. Tentu saja kita berharap ini bisa diimplementasikan ke depannya, tidak hanya untuk umat Katolik tapi juga seluruh warga Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Asdidi Stilarasati. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure, dukung tumbuh nyata. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, taruh krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Baru, Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Rawon Baru, Indomie rawon pedas mercon. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure, dukung tumbuh nyata. Berani buktiin asiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya nagih.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Cobain! Hah? Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya Ji, cuma manis, rasa kopinya. Torabika Cappuccino. Gak cuma manis, rasa kopinya. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik, semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Ikuti malam puncak perayaan HUT ke-13 Kompas TV. Meriah dengan penampilan spesial Kahitna, Trivanita, Gansermana, bersama Komeng, Cak Lontong, Cing Abdel, dan para presenter papan atas Kompas TV. Jadilah bagian dari Malam Puncak Indonesia Bersatu. Disiarkan langsung dari The Tribrata Dharma Wangsa, Rabu 11 September, pukul 7:30 malam. Live di Kompas TV. Nggak boleh manggil Pak, manggilnya Mas ya. Oh iya no. Mas Jojo, Jawa yang ke-Jepang-Jepangan. Iya. Masuk banget di lidah kita. Cakep banget ini. Oh isi, emang ditimbang? Timbang, biar yakin customer kalau ini beneran sekilo. Nasinya kayak apa? Nasheti, nasi spaghetti. Ini black peppernya nyamber banget, enak banget ya. Mumtaz. Bikin porsi banyak aja. Mantap. Ini bukan piringnya yang kecil, tapi memang banyak porsinya. Kayak ibu bilang tadi, biar barokah. Lah tuh lazis. Cerita Rasa, Sabtu 7 September, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sejarah mencatat, bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham, perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, saatnya kami perbaharui informasi Anda dalam Kompas Update. Saya Adisti Larasati. Saudara, sopir truk pengangkut barang melakukan mogok kerja imbas dari kenaikan harga solar yang naik secara drastis. Para sopir truk memarkirkan kendaraan di sepanjang jalanan utama dan membuat aktivitas masyarakat terhambat. Dan inilah saudara visual dari pantauan udara di Bogota, Kolombia, saudara. Ini merupakan imbas dari mogok kerja yang memengaruhi pasokan makanan di beberapa kota yang mempengaruhi pengguna angkutan umum hingga banyak pelajar yang tidak dapat bersekolah secara langsung karena jalanan tertutup. Polisi melaporkan terdapat 89 blokade jalan permanen dan 38 blokade jalan terputus di seluruh negeri termasuk akses ke ibu kota seperti Bogota, Kukuta, dan juga Pasto. Perusahaan pengangkut barang dan pemerintah telah berada di meja perundingan selama beberapa hari untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai kenaikan harga solar. Yang juga menjadi sorotan dalam Kompas Update, saudara, sebanyak 99.000 dosis vaksin Mpox yang disumbangkan oleh Otoritas Kesiapsiagaan dan Respons Darurat Kesehatan Komisi Eropa telah tiba di Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 99.000 dosis vaksin Mpox ini dikirimkan melalui penerbangan komersial di Bandara Internasional Djili di Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 101.000 dosis vaksin lainnya diperkirakan akan dikirimkan negara itu dalam beberapa hari mendatang.
Republik Demokratik Kongo, saudara, sedang mengalami wabah Mpox yang serius dengan lebih dari 20.000 kasus dugaan dan lebih dari 630 kematian dilaporkan pada tahun 2024. Vaksin yang dikirim adalah vaksin pertama yang tiba di negara itu. WHO dan mitranya mendukung pemerintah untuk memberikan respon darurat kesehatan yang komprehensif terhadap wabah ini berdasarkan penemuan kasus pelacakan kontak, vaksinasi yang ditargetkan manajemen kasus pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keterlibatan dan mobilisasi masyarakat. Demikian Kompas Update, saudara. Informasi lainnya akan kami hadirkan dalam program Kompas Siang. Saya Adisti Larasati, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Emang boleh sporing ini? FN-Man 2-in-1 Spray Cologne baru dengan antibakterial plus fight odor, wanginya fenomenal and bring the fight. Semua pengen deket sama lo. Spray it now. FN-Man 2-in-1 Spray Cologne, bring the good fight. Ada apa? Undangan, Bang. Belum dilantik, saya udah diundang. Makasih ya. Waduh, undangan dari Kompas lebar banget kayak tanah perkara. Saya akan hadir di perayaan ulang tahun ke-13 Kompas TV dengan tema Indonesia Bersatu. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi, emosi, dan ambisi. Terbaik di antara yang terbaik. Semua tim saling jegal untuk merebut gelar juara. Jadilah saksi serunya DFB Pokal 2024-2025 live di Kompas TV. Nggak boleh manggil Pak, manggilnya Mas ya. Oh iya no. Mas Jojo, Jawa yang ke Jepang-Jepangan. Iya. Masuk banget di lidah kita. Cakep banget ini. Oh isi, emang ditimbang? Timbang, biar yakin customer kalau ini beneran sekilo. Nasinya kayak apa? Nasheti, nasi spaghetti. Ini black peppernya nyamber banget, enak banget ya. Mumtaz. Bikin porsi banyak aja. Mantap. Ini bukan piringnya yang kecil, tapi memang banyak porsinya. Kayak ibu bilang tadi, biar barokah. Lah, udah zes. Cerita Rasa, Sabtu 7 September, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Hai, kami dari Trivanita siap hadir di perayaan ulang tahun ke-13 Kompas TV. Indonesia Bersatu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia dengan sejumlah pesan perdamaian dan belas kasih terhadap sesama. Salah satunya tidak menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai alasan untuk bertikai. Meninggalkan Indonesia, Paus Fransiskus lanjutkan lawatan ke Papua Nugini dengan maskapai Garuda Indonesia. Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C. Poin di kandang Arab Saudi menempatkan Indonesia di posisi 4 grup C. Polisi telah menerima laporan orang tua almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari soal dugaan perundungan yang dialami sang dokter. Menteri Kesehatan mengakui sulit menghilangkan praktik perundungan yang terjadi dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS.
Para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur peserta pilkada telah menerima hasil tes kesehatan. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, meski sudah lulus tes kesehatan, para calon belum lulus syarat dokumen administrasi. Warga merusak markas Polsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Warga marah dipicu tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpeh Ilir. Halo saudara, salam jumpa di Kompas Siang. Selain 5 topik utama, Kompas Siang Jumat 6 September 2024 juga menyajikan informasi penting lainnya, yakni perkembangan kasus suspek Mpox. Dan juga saudara mengenai kontestasi Pilkada 2024, di mana bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah mulai menunjuk ketua tim pemenangannya. Bersama saya, Jihan Novita. Dan saya Vidi Batlolone, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara, sebagai seorang rohaniawan, Paus Fransiskus melihat dunia tengah menghadapi kerusakan yang berakibat langsung pada buruknya kondisi hidup. Menurut Paus, sebagian orang mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan dan mengabaikan dampaknya terhadap orang miskin dan masyarakat adat. Pada 24 Mei 2015, Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik, yaitu dokumen resmi Gereja Katolik yang berisi ajaran dan nasihat yang fokus pada isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Ensiklik itu berjudul Laudato Si. Paus Fransiskus melihat dunia tengah menghadapi kerusakan yang berakibat langsung pada buruknya kondisi hidup. Menurut Paus Fransiskus, kerusakan lingkungan dan kemiskinan saling terkait. Jika terjadi deforestasi, pencemaran dan penurunan kualitas tanah, maka secara langsung sumber daya yang dibutuhkan seperti air, tanah, dan udara pun ikut rusak. Orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi buruk biasanya tidak mampu melindungi diri mereka dari dampak lingkungan dan mengalami kerugian yang lebih besar dibanding kelompok orang dengan ekonomi yang baik. Paus melihat sebagian orang mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan dan mengabaikan dampaknya terhadap orang miskin dan masyarakat adat. Kondisi lingkungan juga memburuk karena perubahan iklim yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dan meningkatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam surat Laudato Si, Paus Fransiskus mendefinisikan perubahan cara berinteraksi dengan dunia sekitar, terutama dalam konteks lingkungan hidup, dengan konsep pertobatan ekologis. Menurut Bapak Suci, pertobatan ekologis melibatkan kesadaran lingkungan untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Perubahan gaya hidup dengan mengurangi produksi limbah, keadilan sosial, dan menyadari bahwa manusia harus menghubungkan tanggung jawab lingkungan ke dalam cara berpikir dan bertindak sehari-hari. Auspico da parte di tutti